Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratula Inia, biasa dipanggil Aini. Saya absen 12 dari 12 IPA 2. Selamat menyaksikan. A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial dan distribusi normal. Yang pertama, saya akan menjelaskan distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial adalah daftar seluruh kemungkinan hasil suatu percobaan yang disertai dengan peluang masing-masing hasil. Kita pelajari dulu konsep variabel acak. Konsep ini merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, dan Z besar. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Nilai-nilai numerik ini dapat bersifat diskrit dan bersifat kontinu. Suatu variabel acak diskrit adalah variabel yang dapat memiliki sejumlah nilai yang dapat dihitung. Dapat dihitung berarti bahwa nilai-nilai yang dimilikinya adalah bilangan bulat positif. Misalkan, jumlah mobil-mobil yang terjual setiap bulan, jumlah kecelakaan lalu lintas setahun, dan jumlah televisi yang diproduksi setiap tahun. Nah, agar kita dapat memahami materi lebih baik, maka kita akan mengerjakan contoh soal. Soalnya yaitu, Sarah mempunyai 2 uang koin yang dilemparkan secara bersamaan. Nilai X menyatakan banyaknya kemungkinan yang terjadi. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel. Jadi, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di tabel ini, angka 1 maksudnya adalah uang koin yang 1, dan angka 2 yaitu adalah uang koin yang lainnya atau yang 2. Deret atas AB, kolom atas AB, dan kolom samping AB itu menunjukkan masing-masing koin. Anggap saja kolom yang di samping kiri atau yang di bawah itu adalah uang koin 1, dan kolom yang di atas yaitu adalah uang koin yang kedua. Pengerjaannya yaitu dengan cara dikalikan atau saya sebut dengan dikawinkan. Jadi pengerjaannya yaitu dengan menggabungkan antara kolom samping dan kolom atas. Maka kemungkinan yang pertama yaitu adalah jika kita melihat dari kolom samping dan kolom atas yaitu A. Selanjutnya kolom samping A, kolom atas B, maka hasilnya adalah AB. Selanjutnya yaitu kolom samping B, kolom atas A, maka hasilnya adalah BA. Yang terakhir yaitu kolom samping B dan kolom atas B, maka hasilnya adalah BB. Nah, dari tabel tersebut bisa didapat perolehan hasil AA adalah sebanyak 1/4. Nah, 1/4 ini didapatkan yaitu angka 1 dari semua kotak yang hasilnya AA adalah 1, dan 4 ini adalah keseluruhan kotak yaitu 4, makanya hasilnya adalah 1/4. Nah, untuk AB dan BA ini sebenarnya sama, jadi AB dan BA yaitu hasilnya setengah dari pensederhanaan 2/4. AB dan BA 2 dari 4 kotak 2/4, maka hasilnya adalah setengah. Dan yang selanjutnya BB yaitu hasilnya 1/4. Dengan AA yaitu adalah munculnya 2 angka, AB munculnya 1 angka, BA munculnya 1 angka, BB munculnya 2 angka. Lalu kita membuat tabel lagi. Tabel ini yaitu tabel distribusi peluang variabel acak X. Jadi pada kolom yang pertama adalah X besar sama dengan X kecil, atau yaitu variabel acak sama dengan nilai variabel acak. Lalu di bawahnya F dalam kurung X atau hasilnya. Jadi untuk AA, AB, BA, BB, lalu di bawahnya itu adalah hasilnya yang tadi. Nah,
Jadi seperti itu penyelesaiannya. Bentuk umum dalam peluang binomial. Bentuk umum yang pertama yaitu dalam kurung N1 sama dengan N, N0 sama dengan 1, Nn sama dengan N-1 sama dengan Nk sama dengan N faktorial per K faktorial dalam kurung N-K faktorial. Di sini maksudnya yaitu jika ditemukan bentuk N1, N adalah angka, misalnya 3, 1, maka sama dengan 3, yaitu angka tersebut, dan seterusnya. Lalu ini ada rumus peluang binomial, yaitu fx sama dengan nx kali p pangkat x kali q pangkat n min x. Nah, agar dapat mengetahui cara bagaimana menggunakan rumus tersebut, kita kerjakan soal terlebih dahulu. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Berapakah peluang munculnya angka genap sebanyak 2 kali? Penyelesaiannya yaitu kita tentukan dulu nilai n, x, p, dan q-nya. Nah, nilai x di sini yaitu banyaknya lemparan dadu, yaitu 4 kali. Dan x yaitu adalah peluang sukses. Jadi peluang suksesnya yaitu sebanyak 2 kali. Nah, P yaitu peluang munculnya angka genap. Jadi 1 tapi dikurangi setengah, maka hasilnya setengah, sama juga dengan Q. Maka kita masukkan ke rumus yaitu fx sama dengan nx kali pangkat x kali Q pangkat min x, yaitu sama dengan 2 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 4 min 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali setengah pangkat 2 dan kali setengah pangkat 2. Nah, faktorial itu kan perkalian mundur, yaitu jika 4 faktorial maka perkaliannya yaitu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi di sini karena kita menyesuaikan yang bawah yaitu 2 faktorial, maka kita jabarkan menjadi sampai 2 faktorial. Maka sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial kali 1/4 kali 1/4. Nah, angka 2 faktorial masing-masing atas bawah bisa dicoret, maka tinggal 4 kali 3 per 2 faktorial, hasilnya adalah 6. 6 dikalikan 1/4 kali 1/4 yaitu 1/16, hasilnya adalah 3/8. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Materi yang selanjutnya yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal merupakan salah satu distribusi dengan variabel acak kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan. Distribusi normal standar ialah distribusi dengan rata-rata mu sama dengan 0, banyaknya data sama dengan n, dan simpangan baku sigma sama dengan 1. Daftar dengan rata-rata inilah yang digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis. Rumus distribusi normal yaitu Z sama dengan X min mu per sigma akar N. Dalam pengerjaan distribusi normal, kita memerlukan tabel. Nah, ini adalah gambar tabel distribusi normal tersebut. Jadi kita belajar dulu bagaimana cara penyelesaiannya atau cara menggunakan tabel tersebut. Kita kerjakan contoh soal dulu. Nah, dari tabel tersebut tentukan luas dan gambarkan distribusi normal antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,14. Jadi langkah pertama yaitu kita membuat kurva dulu dan kita tarik garis di tengah yaitu angka 0. Jadi 2,14. Nah, 2,1. Jadi kita ambil dua angka awal 2,1 itu kita lihat dari tabel samping atau tabel pinggir yang kiri, yang samping. Dan untuk angka yang akhir yaitu 4 kita lihat dari tabel yang atas. Jadi dapat dilihat
lalu kita tarik garis dari samping dan dari atas tersebut, maka diperoleh hasilnya adalah 0,4838. Jadi seperti itu hasilnya. Dan kita bisa gambarkan di samping garis 0 karena ini adalah positif ya, 2,14, positif 2,14, maka di kanannya garis 0. Jadi kita buat garis yaitu sebagai garis 2,14 dan kita bisa arsir garis tersebut. Ya, seperti itulah cara penggunaan tabel tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari distribusi peluang peubah acak distribusi normal. Diketahui perubahan acak X yang mengikuti distribusi normal dengan A bagian dari R, maka berlaku 1. P dalam kurung X lebih dari sama dengan 0 sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 0 sama dengan 0,6. Yang kedua, P dalam kurung X lebih dari sama dengan A sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga, P dalam kurung X sama dengan A sama dengan 0 sehingga P dalam kurung X lebih dari sama dengan A sama dengan P dalam kurung X lebih dari A. Yang keempat, P dalam kurung X lebih dari sama dengan A sama dengan 1 min P dalam kurung X kurang dari sama dengan A. Yang kelima, P dalam kurung X mutlak lebih dari sama dengan A sama dengan 2P dalam kurung 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A dengan A lebih dari 0. Keenam yaitu P dalam kurung X lebih dari sama dengan A banding 0,5 min P dalam kurung 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A lebih dari 0. Uji hipotesis dua pihak. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibentuk untuk menjelaskan hal itu dan perlu dilakukan pengecekannya. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik. Hipotesis dinyatakan dengan H0 dan harus dirumuskan dengan singkat dan jelas sesuai dengan persoalan yang dihadapi, agar terlihat adanya dua pilihan, yaitu hipotesis penerimaan atau H0 dan didampingi oleh pernyataan lain yang isinya berlawanan, yaitu hipotesis penolakan atau H1 atau disebut juga daerah kritis. Nah, agar kita mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari distribusi normal ini, kita kerjakan dulu contoh soal. Contoh soalnya yaitu apabila pengusaha kipas A mengatakan bahwa kipasnya memiliki masa pakai sekitar 1000 jam, saat ini diduga bahwa masa pakai kipas tersebut telah berubah. Untuk mengetahui kebenarannya, dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 kipas. Ternyata rata-rata masa pakainya yaitu 950 jam. Diketahui bahwa simpangan baku masa hidup adalah 100 jam, maka selidikilah dengan taraf nyata 0,03 apakah kualitas kipas itu sudah berubah atau belum. Jadi penyelesaiannya kita pertama-tama masukkan dulu rumusnya, yaitu Z sama dengan X min mu per sigma akar N. Nah, di sini kita mencari Z dulu ya. Z sama dengan X min mu. Untuk nilai X yaitu adalah rata-rata masa pakai dari kipas yaitu 950 dan mu masa pakai yang sebenarnya yaitu 1000 jam, dan untuk sigma yaitu adalah simpangan baku. Simpangan baku masa hidup kipas yaitu 100, dan untuk N adalah untuk mengetahui kebenaran tersebut dilakukan penelitian dengan cara menguji 100 lampu. Nah, 100 lampu itu adalah N. Lalu kita jumlahkan saja, yaitu 950 dikurangi 1000 adalah min 50 per 100 dan akar 100 yaitu 10. Jadi min 50 per 100 yaitu min 0,5 kali 10, maka hasilnya adalah min 5.
Kemudian kita menentukan tarafnya, yaitu dengan mengalikan setengah kali dalam kurung 1 min 0,03, di mana hasilnya yaitu 0,97, maka setengah dikali 0,97 yaitu sama dengan 0,4850. Setelah itu dilanjutkan dengan menggambar kurva sesuai dengan hasil yang diperoleh. Nah, hasil tadi yaitu 0,4850 setelah kita melihat tabel didapatkan bahwa hasilnya yaitu 2,17. Lalu kita gambar kurva terlebih dahulu dan kita tarik garis di tengah sebagai garis 0. Kemudian kita buat garis masing-masing di samping kanan dan kiri yaitu positif dan negatif. Jadi positif 2,17 dan negatif 2,17. Nah, karena hasil tadi juga didapatkan min 5, maka kita gambar garis min 5, yaitu di kirinya min 2,17. Nah, karena min 5 di sini berada di daerah H1 atau daerah penolakan, maka bisa disimpulkan bahwa kualitas lampu itu mungkin sudah berubah. Ya, jadi begitulah pengerjaan dari distribusi normal ini.